dari AADC 2 ini, mungkin dari sana dulu Mbak. Oke, karena ini semua teman-teman film, halo, ada yang familiar, ada yang kayaknya ingat-ingat kenal, tapi udah lama nggak ketemu. Ini sebenarnya hari ini itu karena banyak banget yang WA langsung dan minta untuk bertanya banyak gitu soal DC2, jadi akhirnya dalam waktu singkat kemarin mutusin lagi ada Edi, mutusin udah deh kita bikin aja sekalian lebih terbuka di Dinosaurus gitu. Kalau ini ngomongnya akan beda ya apa yang di publik sama yang di sini, jadi tapi intinya begini sih, bahwa waktu kita habis bikin Ada Apa Dengan Cinta yang pertama, kita sangat 100% yakin tidak akan pernah membuat sequelnya gitu. So that's very sesuatu yang walaupun demand-nya setiap tahun terus ada, kita sudah putuskan nggak usah, udah kita tinggalkan seperti apa adanya gitu. Tapi tentu ada hal-hal yang membuat kita mulai menjadi tertarik, apalagi setelah kita bikin reuni di 10 tahun gitu ya, ketemu pemain-pemainnya juga, oh ya dong kita reuni dong gitu ya, ada di belakang kepala tapi belum sampai didudukin serius gitu. Kemudian di 2012 Line menghubungi untuk meminta lisensi AADC untuk dijadikan film. Nah sebenarnya karena udah mulai ada di belakang kepala, saya jadi mikir gitu, ini apakah saya iyain atau tidak gitu Line ini. Tapi kelihatannya pemain-pemain juga udah sangat excited karena dikumpulin lagi gitu kan, semuanya mau gitu dengan Line ini. Akhirnya saya bilang oke, tapi I have to make sure your storyline itu masih ada dalam kerangka tidak sama dengan apa yang ada di belakang kepala ini untuk AADC 2 gitu. Jadi ketika mereka akhirnya membuat storyboard, atau it's a very smart way gitu ya, what they want to do, sekalian for me it's like testing the water gitu, seperti apa sih antusiasme mereka setelah 12 tahun AADC. Jadi saya go through sampai approve storyboard mereka, tapi everything is conceptionnya itu dari Line. Sampai akhirnya kita kan untuk periode lisensi 3 bulan ya, pasti mungkin ingat, pasti berapa bulan ya lain itu ya, 3 bulan atau 6 bulan kontraknya lupa, 6 months ya, untuk 6 bulan gitu. Dan tentunya ternyata sangat bagus. Cuma waktu itu kita juga masih sibuk dengan yang lain, tapi di belakang itu semua sebenarnya saya dan Riri itu punya kekhawatiran lah, punya concern sebenarnya. Sering sekali kita lihat di sosial media orang mengeluh tentang penonton film Indonesia, bahwa kalau ada film tidak berhasil itu yang salah kalau nggak bioskopnya, penontonnya gitu. For me, setiap kali membaca komplain-komplain ini, saya merasa rasanya tuh kayak penonton film Indonesia semakin menjauh gitu. Saya cuma merasa kita juga sudah lama sih meninggalkan penonton gitu. Sekarang ini seperti ada kayak terbelah dua gitu pembuat film. Either yang membuat semacam art house, artinya dibawa keluar, lalu ada PH-PH besar yang membuat film-film for big audiences gitu. Saya merasa saya sama Riri ini kan agak susah didefinisikan kali ya, maksudnya kadang-kadang kita bikin film yang besar, kadang-kadang kita bikin film yang kecil, kadang-kadang konsepnya bisa political, kadang-kadang bisa sangat ramah kepada penonton gitu. So saya kemarin cuma berpikir, I think we have to go back and greet the audience gitu. It's time that we make the audiences excited again dengan film Indonesia gaya kita gitu. Dan Ada Apa Dengan Cinta adalah yang paling tepat gitu, untuk melakukannya. Kita mencoba dengan pendekatan Mas, jadi sebenarnya dari tahun 2013 atau 2012 saya sering ngobrol dengan banyak teman, sama Aris sering banget, semua berteori gitu kan ya. Aris bilang kita harus bikin film yang kecil-kecil tapi banyak supaya penonton. Sementara saya merasa enggak, Aris, it's gotta be big, we have to make the audience excited. Dan kita coba dengan pendekatan Mas yang itu tidak berhasil gitu. Kami mencoba untuk tidak menyalahkan siapapun,
tapi lebih melihat what happened gitu, what did we do wrong, apa yang membuat orang tidak tertarik atau excited, karena kitanya sangat excited gitu. So we have to try again gitu dengan cinta ini gitu. Jadi sebenarnya itu sih, it's a very straightforward idea. I want to make the audience excited again, lining up, merasa menjadi bagian sebuah film gitu. Seperti waktu kita melakukan di Pertolongan Sherina, dengan Cinta yang Pertama, kemudian Laskar Pelangi, juga Sang Pemimpi gitu. And it's been a while kayaknya kita tidak melihat penonton queuing and ya excited lah gitu ya, menjadi bergairah. Mungkin Riri mau nambah? Ya mungkin pada saatnya sebenarnya banyak tahapan-tahapan yang pasti agak butuh panjang untuk menceritakannya, tapi kurang lebih kan akhirnya jadi kayak semacam akhirnya kita harus punya teori lagi juga gitu, yang kadang-kadang mungkin bedanya kalau di Miles itu justru teori-teorinya itu tidak banyak dibicarakan, langsung nyemplung ke ceritanya kurang lebih kayak apa, atau approach-nya kurang lebih seperti apa. Dan kalau dilihat bagaimana film seperti Ada Apa Dengan Cinta dibuat, sebenarnya kita sudah punya banyak sekali basic karakter yang sudah ada sebelumnya, setup yang sudah ada di akhir film sebelumnya gitu. Dan tentu saja ya ini pada saat yang sama Miles ini juga ada titik kita mengerjakan Ada Apa Dengan Cinta ini sebenarnya di titik yang sangat agak kritikal sih, agak kritikal gitu, karena 2,5 tahun dihabiskan untuk Pendekar Tongkat Emas. Jadi semua yang kita punya ya, dan juga resiko yang ditaruh di film itu luar biasa gitu. Dan kita tidak mengerjakan apapun, nggak ada side job. Biasanya di kantor pun masih ada gitu sambil ngerjain ini, ada iklan, ada apa gitu. Itu waktu TV itu nyaris benar-benar semuanya fokus, dan film yang membawa berapa orang ke Indonesia Timur, terbangnya aja susah nyampe sana, mau naik kapal laut juga lama gitu. Dan kita bawa kren berapa ton waktu itu dari Surabaya ke Sumba. Terus begitu main hari pertama ya nggak kayak ada ADC kayaknya. Hari pertamanya tuh pada kemana orang-orang, dan berhari-hari kemudian pun tidak terlalu banyak yang datang gitu ya. So kita sudah punya gagasan akan mengerjakan Ada Apa Dengan Cinta, tapi ketika kita mulai bergerak itu justru apa yang ada di pikiran Mira tadi itu menjadi semakin tegas bahwa we have to do something. Kalau di dalam sekolahan yang saya selama ini percaya itu kan sebenarnya mencari balance antara sesuatu yang sangat familiar dengan sesuatu yang sangat orisinal. Sekarang ini kita harus menemukan balance yang paling pas, yang kurang lebih pokoknya familiar banget dulu orang, terus mungkin bisa diakses oleh lebih banyak orang gitu. Dan Ada Apa Dengan Cinta itu punya semua modal itu. Tapi setelah mengerjakan, pada saat mulai menulis Pendekar Tongkat Emas pun saya sebenarnya udah tahu bahwa saya punya komitmen project lain. Saya mengerjakan satu film di Makassar, di Sulawesi Selatan, dan kita memutuskan untuk produce itu dulu untuk bernafas. Sebenarnya itu kayak kita butuh oksigen karena film itu lebih secure financingnya daripada apapun yang kita mau kerjakan. Dan Ada Apa Dengan Cinta ini biar bagaimanapun masih tetap harus di convince gitu. Tapi kalau ada sebuah film yang lebih visible, kita kerjakan itu dulu. Dan sebenarnya saya waktu itu memutuskan untuk menjadi sutradara juga untuk supaya segala sesuatunya itu bisa lebih, bukan lagi kayak kerja, tapi kayak hidup kita setiap hari. So saya bisa membicarakan cerita, membicarakan planning, membicarakan strategi dramatik, pendekatan apapun itu dengan produser dalam day to day basis gitu. Karena kalau seumpama mau membayangkannya seperti dulu ADC di mana ada director lain yang bekerja, atau sebenarnya logikanya sih benar gitu. Saya lagi memproduksi, saya lagi shooting, I'm directing one film. Sebenarnya ini bisa prep loh seorang sutradara lain, tapi akhirnya kita pikir enggak, it has to be me. Ini harus gue supaya ini benar jadi pegangan kita, dan ini jadi film yang kita mold pelan-pelan gitu, sambil mungkin setelah kita syuting kita bisa ngomongin, tentu saya praktis. Ya, dan krunya semua sama, cuma Bre aja, ada Bre di sini.
Bre itu jadi penjaganya ADC sebenarnya waktu kami ngerjain Atira. Jadi waktu ngerjain rumah itu Bre nggak ada perintah apa-apa, Bre. Serius banget, Bre. Jadi sebenarnya gitu, sambil syuting jalan di sana